Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamahul bayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja dari cerita bagaimana kebijakan Jatuh Kebus yang menghajar Indonesia dan Malaysia. Kalau tadi ceritanya tentang kini tinggal Indonesia dan Pakistan, pada 97 itu sebenarnya dua negara, Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya itu pelaksanaan dari The Clash of Civilization, benturan peradaban yang ditulis oleh Samuel P. Huntington and the World Remarks Order. Jadi bagaimana benturan peradaban itu sebagai bentuk aturan dunia yang memberikan petanda bahwa benturan peradaban antara Barat dengan Islam tidak bisa dihindari. Dan anehnya, yang disebut dengan peradaban dalam klasifikasi Huntington, ini penulis ini akademisi dari Harvard, yang disebut cuma Islam, bukan yang lain. Lalu Bush melakukan kebijakan di 97, dia serang yang namanya nilai tukar. Ini bukan ilmu baru, tapi ilmu lama, terutama dilakukan sejak Marshall Plan. Orang bilang Marshall Plan adalah, kalau dalam dunia akademik, Marshall Plan sebagai murah hatinya Amerika terhadap mereka yang bersekutu dengan Amerika sebagai wujud bantuan atas kekalahan perang, akibat perang. Karena itu dia bantu. Dan yang menarik, yang menerima Marshall Plan untuk Indonesia bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Ulang, Hindia Belanda, Belanda yang terima, bukan Indonesia. Itu tidak berdiri sendiri. Kenapa Marshall Plan untuk Indonesia diterimanya oleh Hindia Belanda? Itu karena konferensi meja bundar yang menempatkan posisi mereka sebagai juru damai antara Belanda dengan Indonesia, yang menghasilkan konferensi meja bundar, yang di dalam konferensi meja bundar itu berisi atas 3: bebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi, yang kedua bayar hutang terhadap Belanda, yang ketiga jadi anggota IMF. Ini kalau dalam teori ekonomi politik, asal-muasalnya saya sebut sebagai 5I. Tapi saya kembangkan menjadi 7I, karena di belakangnya ada indoktrinasi dan ada intimidasi. I pertama, dia merupakan bentuk invasi. Invasinya apa? Invasi barang dan invasi uang. Orang menganggapnya sebagai biasa-biasa saja. Ya sudah, memang kita butuh investasi asing, maka kita terima invasi modal. Padahal ketika kita menerima invasi modal, itu berarti kita membenarkan diri kita untuk didikte oleh pihak lain dengan kekuatan uang. Ini invasi pertamanya. Serbuan, bahasa Indonesianya serbuan. Yang kedua, I yang kedua adalah intervensi, campur tangan. Kita setuju untuk dicampur tangani pihak asing. I yang kedua. I yang ketiga adalah infiltrasi, disusupi. Kalau disusupi pakai kulit putih nggak bisa, disusupi pakai kulit coklat. Sama kulitnya. Saya menyebutnya Indonesia lebih banyak
pengkhianatnya daripada pejuangnya. Lewat apa? Lewat anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa, disekolahkan keluar, dikembalikan ke Indonesia, masuk ke dalam jenjang-jenjang tertentu, duduk pada jabatan-jabatan tertentu. Mereka menerapkan bukan nilai-nilai Indonesia, bukan konstitusi Indonesia, tetapi menerapkan apa yang mereka dapatkan dari barat sana. Itulah infiltrasi, penyusupan. Sejak kapan? Waduh, sejak lama sudah terjadi. Obama bahkan pada 10 November 2010 di Universitas Indonesia ketika pidato direktorat dalam soft diplomasi dengan enak menyatakan nasi goreng enak. Disambut tepuk tangan. Bakso enak, tepuk tangan. Saya pulang kampung, tepuk tangan. Lalu kalimatnya yang menggugah anak-anak cerdas itu mengatakan, kendati Amerika sedang menghadapi krisis, kami tetap memberi beasiswa kepada anak-anak Indonesia. Orang lupa bahwa disitulah sesungguhnya terjadi kaderisasi. Dalam satu kesempatan ketika saya ngajar sejumlah eselon 1, saya diprotes oleh lulusan Amerika. Bahkan saya pernah dalam tanda petik diadili oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika. Ada sekitar 40 orang. Mereka menyebut bahwa tidak semua anak Indonesia yang disekolahkan ke Amerika menjadi seperti itu gitu. Lalu saya membuktikannya. Nah, di sejumlah eselon 1 juga yang kebetulan mendapat beasiswa, mereka juga protes pada saya. Lalu saya bilang, yang kita dapat adalah kemudahan-kemudahan asing untuk masuk ke Indonesia. Di era Orde Baru itu nampak dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 asal muasalnya. Bradley Simpson menulis tentang ekonomi Indonesia dengan judul yang tidak menyenangkan. Kaum ekonom bersenjata, diterjemahkannya begitu. Economists with guns. Kaum ekonom yang bersenjata. Di halaman 232-234 dia bercerita tentang sejumlah anak Indonesia yang menjadi kaki tangan Amerika dan dengan bangga menerima konsep-konsep Amerika untuk diterapkan di Indonesia. Dan itu bermula dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing. Itu modal infiltrasi sejak lama hingga hari ini. Penyusupan lebih lanjut gimana? Dalam research kurang jelas. Baik. Dalam riset yang dibuat oleh kalangan luar, ada 5 jalur cara mereka melakukan infiltrasi, cara mereka melakukan penyusupan. Selain dengan memberikan beasiswa, mereka juga melatih para birokrat. Jalur pertama adalah jalur kaum akademisi namanya. Jalur kedua adalah jalur birokrat. Birokrat disekolahkan, dibawa ke sana, dilatih, lalu birokrat tadi menjadi kaki tangan. Jalur ketiga adalah jalur tentara dan polisi. Jalur tentara dan polisi juga disekolahkan seperti biasa. Jalur keempat adalah jalur pengusaha yang melakukan transaksi perdagangan ekspor impor. Jalur kelima adalah jalur
kaum politisi dan kaum jurnalis. Anda bisa lihat bagaimana kaum jurnalis dengan enak berteriak-teriak tentang sesuatu, dan ketika teriakan mereka salah untuk jangka waktu tertentu, tidak pernah keluar pernyataan maaf dari mereka. Tidak pernah. Bapak, Ibu sekalian, saya pernah berhadapan dengan ratusan wartawan. Saya menyatakan situasi Indonesia seperti ini akibat salah satunya akibat media massa yang telah salah mengkampanyekan sesuatu. Saya buktikan, Pak. Saya buktikan itu. Mereka tidak membantah, tapi juga tidak mau mengiyakan. Tadi sudah disebut oleh Ustadz Andri Kurniawan tentang negara sekuler. Apa itu negara sekuler? Negara sekuler adalah negara yang memisahkan dirinya dengan peranan, kalau di barat sama, dengan peranan gereja. Ulang. Pengertian negara sekuler adalah, Pak, saya ngomong pelan, Bu, saya ngomong pelan-pelan tertata agar bisa diikuti gitu. Saya bisa ngomong lebih cepat gitu, seperti biasa dengar saya di YouTube gitu. Tapi kali ini saya ngomong apa ya? Karena saya kepingin Bapak Ibu menerimanya dengan efektif. Ini model kuliah umum yang saya sampaikan dengan cara-cara yang lebih soft gitu. Biasanya saya pakai aturan-aturan sehingga kuliah umum saya kalau di universitas ternama di Indonesia pakai aturan saya. Tapi karena saya ngomong di masjid, maka saya menyesuaikan diri. Modal penyesuaian diri saya adalah karena saya tidak melakukan penyamaan persepsi lebih dahulu. Kalau saya pakai penyamaan persepsi lebih dahulu, lebih lama lagi. Saya langsung saja berpendapat bahwa Bapak Ibu sudah punya level pengetahuan yang bisa saya leverage berikutnya. Saya teruskan. Negara sekuler adalah negara yang memisahkan peranan negara dengan agama. Itu yang disebut dengan negara sekuler. Pernah dengar kata-kata seorang dua petinggi di negeri ini? Ini bukan negara agama. Pernah dengar itu? Gak usah saya kutip siapa orangnya ya. Simpen aja pada diri masing-masing. Saya bilang pernyataan itu tidak rujuk dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Juga tidak rujuk dengan alinea 3. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tiap-tiap warga negara berhak menjalankan kepercayaan dan keyakinannya. Negara melindungi tiap warga negara menjalankan kepercayaan dan keyakinannya. Apa artinya di pasal 29 ayat 1 dan 2? Artinya negara beragama. Ulang, artinya negara beragama. Kalau pasal 29 ayat 1 terminologinya, istilahnya yang dipakai adalah ketuhanan yang Maha Esa, pada alinea 3 kata pembukaan terminologinya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Beda nggak nih? Beda nggak? Kalau ngambil ke perspektif ajaran Islam, beda terminologinya. Karena term Tuhan diambil dari Nasoro. Diambil dari Nasoro. Tuan, Tuhan, Tuhan, Tuan. Pergeseran dari Trinitas. Tapi ketika menggunakan terminologi Allah, maka dia sumbernya dari cuma satu, Islam.
Dalam kalimatnya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada istilah yang kedua yang cuma datang dari Islam, didorong oleh keinginan luhur. Artinya apa? Tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada kepentingan keluarga, tidak boleh ada kepentingan golongan, tidak boleh ada kepentingan kelompok, tidak boleh ada kepentingan partai. Bersih dia dari niat apapun kecuali dalam rangka rahmat Allah. Gitu Pak. Itu hebatnya para pendiri Republik. Nah, jadi Islam di Indonesia, agama di Indonesia, dia bagian utuh dari kehidupan bernegara. Poinnya adalah tidak mungkin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Karena konstitusinya jelas-jelas konstitusi negara beragama. Bukan negara yang memisahkan antara kehidupan negara dengan kehidupan agama. Nggak mungkin. Di balik konsep pemisahan antara negara dengan agama, sebenarnya peranan siapa ini? Peranan orang kaya. Peranan orang kaya. Jadi dalam sejarah Barat, orang kaya yang disebut dengan aristokrasi, aristokrasi, segelintir orang memerintah dan itu orang kaya. Kalau pakai caranya dulu adalah Nahdlatul, negara penjaga malam. Negara cuman kerjanya ngejagain orang kaya. Pakai sejarah Barat dulu begitu. Dalam ilmu politiknya dikenalnya begitu. Sesungguhnya menggambarkan bahwa orang kaya harus mendikte perjalanan negara dan mendikte perjalanan rumah ibadah, dalam hal ini gereja, dalam cara pandang mereka. Dalam cara pandang Islam, harus mendikte masjid. Pak, Bu, inilah kesalahan atau kekurangan umat Islam pada periode 97-98 dengan mengunyah renyah istilah reformasi. Kesalahan apa? Kita kunyah renyah istilah reformasi. Padahal reformasi adalah dikte orang kaya memisahkan negara dengan lembaga agama. Dalam hal ini dengan gereja, dalam hal ini dengan masjid. Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengkonfirmasi apa yang saya sebut ini, silahkan baca National Security Strategy of US yang ditandatangani oleh George Walker Bush 17 September 2002. Sebagian kecil saya tulis di buku saya yang mungkin akhir Juni akan terbit dengan judul Prahara Bangsa-Bangsa. Sebagai kelanjutan buku saya Bangsa Terbelah. Termasuk nanti saya akan cerita yang tentang kesehatan. Nah, cerita 2001 didudukinya Afgan, 2003 didudukinya Irak. Pada hakikatnya mereka hendak menyatakan bahwa dunia berlaku dalam satu sistem. Dan sistem itu adalah Amerika. Dan sistem Amerika itu adalah sekuler. Ketika kemarin ribut di era SBY dan di era Joko Widodo tentang politik identitas, dan Bapak Ibu menikmati viral kajian saya tentang politik identitas, saya menelusuri konflik antara Protestan dan Katolik di Kongres. Saya telusuri bagaimana mereka mengakui ada Yahudi, mereka mengakui ada Konghucu, mereka mengakui ada Buddha, mereka mengakui ada agama macam-macam di dalam itu. Yang paling sedikit sekali dalam konstruksi itu adalah Islam. Yang terbesar adalah Protestan dan Katolik. Dan dalam penelusuran saya seperti itu, persaingan mereka sebenarnya tidak pernah selesai antara Protestan dengan Katolik. Republik biasanya
biasanya Protestan. Demokrat biasanya Katolik. Dapat. Itu gampang ditelusuri, Bapak bisa lihat, telusuri kenapa sampai Donald Trump kayak gitu. Padahal pada saat yang sama Donald Trump dalam posisi yang tetap bingung menghadapi Cina dalam perang dagangnya, dalam perang ekonominya. Dua peristiwa ini sama sekali tidak saya dengar merupakan kajian utuh bagi kaum ulama, asatid, kiai di Indonesia. Padahal ini mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap Indonesia. Pertama tadi, cerita bagaimana negara harus dipisahkan dari agama. Yang kedua tadi, bagaimana Donald Trump menyatakan seperti itu. Dan yang paling mendasar dari cerita itu adalah, cerita tentang Islamophobia sebenarnya sudah diganti oleh, makanya saya tidak terlampau tertarik dengan menggunakan istilah Islamophobia. Walaupun itu ada, saya bicara dengan Habib Rizik, saya bilang saya tidak tertarik bicara Islamophobia dalam pembicaraan saya dengan Habib Rizik, karena istilahnya sudah diganti pada mereka, dan umat Islam ketinggalan zaman, umat Islam Indonesia. Karena istilahnya bukan lagi mereka gunakan Islamophobia, mereka sudah menggunakan Build Back Better World namanya. 3B 1W, 3 Build Back Better World. Jadi kalau Anda masih menggunakan Islamophobia, Anda ketinggalan 3 langkah. Anda ketinggalan 3 langkah. Teman-teman di Jakarta bikin gerakan nasional anti Islamophobia. Bang hadir, saya nggak sautin, saya nggak respon. Tapi juga saya tidak membantah mereka, ya silahkan. Tapi di sini saya sampaikan, di satu tempat saya sampaikan juga, ini tempat kedua saya sampaikan. Ketika Anda mengunyah istilah Islamophobia, Anda ketinggalan zaman. Karena mereka sudah menggunakan istilah Build Back Better World. Siapa anggota DPR Amerika yang menyetujui mengusulkan tentang anti-Islamophobia? Perempuan namanya, saya lupa namanya. Sudah disingkirkan oleh yang namanya Kevin McCarthy. Tidak lagi masuk ke dalam komite kebijakan luar negeri DPR. Itu bukti Build Back Better World. Itu melihat peperangannya. Pak, Bu, inilah bukti yang sedang kita hadapi. Bukan cuma sekedar perang ekonomi, bukan cuma sekedar perang militer. Yang lebih parah lagi adalah perang ini, perang pemikiran. Kalau sudah sampai pada perang pemikiran, maka saya mengambil contoh paling nyata yang terjadi baru-baru ini. Baru saja terjadi pembagian Pulitzer. Pulitzer tahu ya? Penghargaan paling bergengsi dalam dunia jurnalistik. New York Times menerima Pulitzer untuk gambar, untuk foto. Tapi Washington Post menerima Pulitzer untuk 3 pemberitaan. Itu menunjukkan bahwa yang namanya Yahudi masih menguasai public opini di dunia, termasuk di Indonesia. Kalau Anda sudah dikuasai opini publiknya oleh Yahudi, maka hasilnya seperti sekarang di Indonesia. Bapak Ibu bingung mana yang benar, mana yang salah dengan menggunakan IT. Nah, inilah cerita tentang bagian dari One World Governance. One World Governance di bidang ideologi. Ini dijalankan sejak Marshall Plan, di Indonesia dimasukkan sejak 1956 hingga hari ini. Hingga hari ini kita dengar istilah kampus merdeka dan kurikulum merdeka. Yang tidak jelas dengan istilah merdekanya itu apa.
Merdeka cuma kuliah di sini boleh, terus untuk mengambil ini pindah ke sana merdeka apa? Oh di kuliah ini nggak ada mata kuliahnya, boleh ke fakultas lain tanpa harus membayar. Bukan, itu sih soal biasa begitu. Tapi apakah memang tujuan pendidikan kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yakni menciptakan anak mendidik menjadi berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa. Saya tanya sama Bapak Ibu, kurikulum yang menjadikan anak kita beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu kurikulumnya ada di mana? Ada nggak? Nggak ada. Sampai-sampai kemarin di Medan saya bilang, kita sudah merdeka berapa lama? 78 tahun. Berapa menteri pendidikannya? 44. Menteri pendidikannya 44. Apa poinnya? Begitu rupanya serangan terhadap gauzul fikri, terhadap pemikiran. Dan itu akta kuncinya pada menteri. Sebenarnya kalau dalam kajian saya ada 5 institusi pendidikan yang sangat menentukan. Institusi pendidikan pertama adalah pemerintah, karena pemerintah adalah teladan. Teladan jahat atau teladan baik. Ulang Pak Bu ya. Pemerintah, pemimpinnya adalah teladan. Teladan penjahat atau teladan malaikat. Ngerti maksud saya ya? Dua dia. Dia memberikan contoh lewat kebijakannya. Dia memberikan contoh lewat tindakan-tindakannya. Salah satu bentuk tindakannya misalnya, wong urusannya cuman istrinya sama anaknya, pakai ini, pakai dikawal, itu dia. Ketemu kan di Malang kayak gitu juga. Isinya cuma istrinya sama anaknya pakai mobil itu, tapi distroboin gitu. Dia tidak peduli dengan kemacetan yang dihadapi oleh masyarakat. Adil nggak tuh? Hanya atas nama kepentingan pribadi, hanya atas nama pejabat. Saya punya pengalaman menarik kalau saya boleh berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Saya adalah orang yang mengkritisi kebijakan moda transportasi darat Jepang di Indonesia. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, saya mendapat kuasa khusus untuk bernegosiasi dengan Jepang dalam rangka power plant. Abdurrahman Wahid jatuh, mungkin berantakan soal negosiasi. Yang saya mau cerita adalah Kedutaan Besar Jepang berkali-kali nelpon mengajak saya berkomunikasi, berdialog. Setelah 5 kali nelpon saya terima, saya diajak duduk bareng, saya bercerita sama dia untuk pertama kali saya cerita betapa nikmatnya Jepang mendikte Indonesia dalam perspektif moda transportasi darat. Jalanan yang rusak, titik-titik dibantuin, nggak ada jembatan, dibikinin. Dikasih pinjaman jalan tol, dikasih macam-macam. Tapi poinnya cuma untuk menyebarluaskan industri otomotifnya gitu. Pada saat sedang asik membuktikan itu gitu, kebetulan kami ngomongnya di Grand Hyatt lewat pejabat. Sang pejabat dari Kedutaan Besar Jepang itu cuma sederhana. Minutes, hold on, look at that. Dikasih, lihat tuh kayak gitu. Dia ingin mengatakan begitu banyaknya pejabat Indonesia yang abuse of power, menyalahgunakan kewenangan. Cuman sekalimat itu rontok argumentasi saya semuanya. Betapa banyaknya pejabat Indonesia yang abuse of power. Satu hari saya berdebat dengan almarhum Fahmi Idris, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan era SBY. Waktu itu Yusuf Kala adalah wakil presiden. Saya bilang, bagaimana mungkin Jalan Madiun itu ditutup hanya untuk parkir dan pengamanan rumah wakil presiden? Itu hak publik, jangan dijadikan hak miliknya pejabat dong. Kalau nggak mau di situ dan kepengen aman di situ, jangan jadikan Jalan Madiun itu sebagai tempat rumah pejabat wakil presiden hingga hari ini. Apa poinnya? Apa poinnya, Pak? Hak publik diambil hanya untuk kepentingan pejabat. Korupsi bukan? Korupsi bukan? Korupsi.
Wah, Pak Medis bela. Masa nggak boleh ya? Kalau boleh begitu, tapi jangan di ruang di situ. Cari tempat lain kalau Anda merasa ingin aman, saya bilang. Jangan berumah di Jalan Madiun. Jalan Madiun tahu Pak ya? Sebelah Bappenas. Persis sebelah Bappenas. Itu. Nah, saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, begitulah abuse of power. Kecil, sepele. Diikuti oleh masyarakat. Barang publik menjadi barang pribadi. Apa contohnya? Lihat aja kawasan pemukiman. Nggak punya tempat parkir mobil, beli mobil, parkirnya di jalanan. Barang publik diambil. Nggak merasa bersalah. Biasa saja. Saya ingin mengingatkan, jangan lakukan Pak Bu. Walaupun sepele. Saya pernah menjadi pejabat publik. Saya nggak mau melakukan itu. Walaupun kecil. Wong Umar bin Khattab saja tidak mau pakai minyaknya negara ketika anaknya datang. Itu contoh paling sederhana. Wong Umar bin Khattab tidak mau pinjam duit negara buat anaknya yang pakainya compang-camping. Itu contoh gitu. Saya terusin Pak. Nah, dari situasi kayak gitu, bagaimana Donald Trump kayak gitu berlanjut ke Biden yang menggunakan Build Back Better World. Dia mungkin nampak ketika John Hopkins University yang dihadiri oleh Michael Bloomberg, Bill Gates, Klaus Schwab, dan tokoh-tokoh lain. Hasilnya adalah bagaimana mereka mendikte dunia. Bapak Ibu sekalian, kesehatan adalah, makanya kemudian ada RUU Omnibus Law kesehatan. Karena cuma tinggal kesehatan yang betul-betul belum total neolib, belum betul berlaku dalam barang komersial. Di dalam International Health Regulation 2005, mereka masih memberikan kewenangan negara mengatur sistem kesehatan. Tapi terus Amerika mengusulkan perubahan bahwa lewat PBB yang mengatur Badan Kesehatan Dunia, tiap negara harus tunduk dan patuh pada sistem kesehatan yang mereka tetapkan. Ini udah saya lewatin aja, saya kasih yang terakhir aja. Kok lewat? Ini dia. Kalau Bapak Ibu saksikan gambarnya, ini dia. Namanya One Health. Bapak bisa lihat. One Health by WHO, Badan Kesehatan Dunia. Ini strukturnya. Kalau tadi Ustadz Andri bercerita tentang sudah terjadi di beberapa negara. Mana lebih banyak, penduduk Cina atau penduduk India? Coba jawab Pak. Siapa yang jawab India? Benar. Cina sudah kalah penduduknya dengan India. Bedanya sudah 25 juta. Termakan si Cina dengan isu Singapura, Jepang, Korea, Taiwan, beberapa negara sudah mengalami. Salah satu bentuk bukan cuma sekedar, tapi karena HP. Tahu kenapa HP? Semalam di Alih Kelas saya menyebut, bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang HP lebih dari 2 jam terus menerus sampai dengan 4 jam, pasti, maaf ya, pasti giroh intimnya ambruk. Giroh intimnya pasti ambruk. Pasti. Bapak yang sudah berusia 55 ke atas, pasti pagi-pagi tidak lagi mengalami tanda-tanda bahwa dia masih perkasa. Itu bukti
Ibu-ibu juga sudah kayak gitu. Di usia 52 dia sudah terkena. Bahkan dia mengalami menopause dini. Selain karena persoalan gaya hidup. Salah satu dampak yang tidak dirasakan demikian tajamnya adalah penggunaan HP yang terus-menerus dalam satu hari 2 sampai dengan 4 jam. Terkena di sini. Terkena di sini, terkena di bahu, terkena di kepala, susunan saraf belakang, ambruk dia. Tingkat kesuburannya turun dia. Dia tidak lagi mampu memenuhi giroh keintimannya. Bagian dari di dalam kesehatan mereka lakukan juga. Nah, tujuan mereka cuma satu. Saya kasih lihat bukunya boleh ya? Biar kalau mau nanti tinggal saya bagi lewat Ustaz Andre. Ini pendekatannya dilakukan oleh seorang mantan angkatan udara di Amerika yang kemudian menjadi penyiar radio. Lalu selama dia menjadi penyiar radio dan selama menjadi angkatan udara serta penyiar radio, dia melakukan kajian tentang peranan Yahudi tapi pakai pendekatan Injil Barnabas. Ini nama bukunya. The Basic Triple Sig Universal Human Control System, Project Lucid. Ini kalau kita lihat di sini, ini penulisnya. Ini kalau teman-teman beberapa tokoh ulama dari satu organisasi Islam yang sudah dilarang minta sama saya, "Bang, bagi," katanya, karena saya ngejelasin ini detail. Saya bagi, oke, ini loh. Tapi saya bagi tahun 2020. Tiap orang nanti punya angka, punya kalau Indonesia namanya punya KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Kalau cuma pakai handphone namanya barcode. Quick Response. Ceritanya begitu. Itu terkoneksi dari sini ke handphone ke BTS ke satelit, jalan. Anda terkontrol. That is a part of the population, bagian dari manusia yang hanya peranannya sebagai operator dan janitor disingkirin sama mereka. Mereka bilang begini, Anda ini cuma beban dunia, mati aja. Gitu. Poinnya cuma satu. Mereka ingin memerintah dunia dengan aturan mereka. Tadi yang disebut oleh Ustaz Andi Kurniawan sebagai one world governance. Yang tadi saya ceritakan. Bapak Ibu sebagai saya hampir 1 jam. Sebagai penutup saya ingin mengatakan begini. Coba lihat ujungnya. Dia profit korporasi, keuntungan korporasi. Mekanisme yang dibangunnya begini. Lihat tanda panah biru dan tanda panah halus, ujungnya ke sana. Apa poinnya? Materi, uang. Tapi uang hanya bisa tegak dengan pemaksaan kekuasaan. Itu keputusan Georgia Atlanta. Bukan keputusan seluruh dunia begitu. Anda bisa lihat oranye demonstration di Prancis. Pernah dengerin ya? Pernah tahu demonstrasi oranye di Prancis?
Itu polisi yang turun habis. Truk konvoy yang panjangnya dari Puncak sampai Jakarta, jadi hampir 80 km, yang mengganggu perekonomian Amerika dan Kanada, yang turun polisi. Biden bahkan meminta kepada Perdana Menteri Kanada, apa namanya, Anda harus mengambil sikap darurat karena ini sudah mengganggu perekonomian. Polisi itu. Protes di seluruh Perancis misalnya, di ratusan kota, saya punya datanya. Begitu juga sama. Artinya semua dimainkan polisi karena mereka hadapi adalah warga negara. Bapak Ibu sekalian, hebatnya mereka mendikte dunia hanya dengan pendekatan uang. Kali ini mereka nggak cukup dengan uang, mereka gunakan pendekatan teknologi IT. Mereka nggak cukup menggunakan teknologi IT, mereka kasih lagi dengan pendekatan kesehatan. Semuanya dalam rangka mereka ciptakan indoktrinasi, dan indoktrinasi tadi mereka lakukan lewat yang namanya pendidikan formal. Tadi saya sebut negara, yang kedua pendidikan formal, yang ketiga pendidikan masyarakat termasuk media massa, yang keempat keluarga, yang kelima baru individu. Itu struktur pendidikan. Jadi ketika yang namanya keluarga luruh karena diserjang habis-habisan oleh yang namanya gadget, diserang habis-habisan oleh yang namanya uang, utang, kesehatan, negara itu pasti rontok. Ulang, negara itu pasti rontok. Terbayangkankah Indonesia yang berpenduduk 275 juta jiwa, yang berarti kalau rata-rata satu keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga, maka ada sekitar 70 juta kepala keluarga rumah tangga, yang dari 70 juta itu hampir sebagian besar terhajar habis oleh yang namanya modal-modal gadget, keuangan, dan kesehatan. Izinkan saya minta maaf lebih dahulu kepada Bapak Ibu. Di antara kita masih berapa banyak yang terkena riba mobil? Silakan jawab sendiri, nggak usah tunjuk tangan. Di antara kita masih berapa banyak yang terkena riba motor? Nggak usah tunjuk tangan, kontrak sendiri. Di antara kita masih berapa banyak yang terkena riba rumah? Kredit rumah, kredit mobil, kredit motor. Coba kembalikan ke Al-Baqarah 275. Allah dan Rasul yang akan memerangi. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, siang terhina, malam menderita. Jadi ketika riba itu muncul, dia menghalangi. Maka jadilah kita buih. Itulah materialisme. Itulah tadi yang disebut dengan one single eye di dolar. Akankah kejadian di Indonesia lebih dalam? Ya. Saya ulang, ya. Bapak Ibu sekalian, Freemason sudah masuk di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Dia masuk ke tokoh-tokoh puncak di sejumlah kerajaan di Indonesia. Saya ulang, di sejumlah kerajaan di Indonesia. Di Jakarta ditandai dengan gedung Bappenas. Itu Freemason. Itu lambang Freemason. Kalau Anda ngikuti bagaimana di Bandung, bagaimana di Pekalongan, itu juga lambangnya kelihatan. Begitu juga bagaimana di Jogja. Saya belum tahu, kalau nggak salah di Surabaya ada tandanya. Itu lambang Freemason. Itu dari sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, mereka tetap masuk ke kelompok elit karena mereka kelompoknya masuk ke elit. Saya kebetulan punya bukunya dan saya punya list nama-namanya. Cuma saya nggak enak ngumumin orang, kan nggak bagus ya. Karena kita nggak bisa mengkonfirmasi. Ada kesulitan untuk konfirmasi karena biasanya mereka bilangnya begini, itu basi, nggak ada itu Freemason, nggak ada kalimat kayak gitu. Ada seorang tokoh yang sekarang sedang rame-rame tampil ke publik ngomongnya Freemason tuh basi gitu. Ada yang ngomongnya kayak gitu.
Nggak usah saya sebut siapa namanya. Dan mereka nunjukin lambang-lambang seperti yang tadi ditunjukkan oleh Texas Mars, Triple Six. Angka 6, 3. Simbolnya begitu. Gitu. Ada lagi yang pakai gini. Tetap begini. Ada yang lebih. Rata-rata kita tidak paham, rata-rata kita tidak tahu. Saya bahkan diingatkan untuk hal yang lebih dalam lagi ketika bicara tentang tokoh-tokoh yang tampil di permukaan selama COVID. Oh, si Anu tuh kelihatan dia sedang menjalankan peranan Yahudi gitu. Cuma karena saya dituding sebagai penganut teori konspirasi. Siapa paling penganut teori konspirasi di Indonesia terkemuka? Yang dituding saya. Dituding saya. Tapi ketika saya kasih bukti buku, saya kasih bukti kajian, saya kasih bukti data, mereka nembaknya bukan nembak lagi kajian, keluar masalah. Seperti kebanyakan buzzer. Gak berani ke pokok masalah. Gitu. Mereka lari ke tempat lain. Kalau kita sepenuhnya memahami, kita mampu membebaskan diri dari ketakutan, maka kita nggak kayak gitu. Bapak sekalian, sebagai penutup, perhatikan konstruksi surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kata kunci pertama Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Segitiga dia. Rabb, Malik, Rububiyah, Ilahin nas. Keseluruhan ini Allah mengingatkan, kamu tidak perlu takut, cemas menghadapi kehidupan. Karena begitu kamu cemas menghadapi kehidupan, sesungguhnya kamu sudah terkena bisikan setan. Rabbi a'udzubika min hamajatis sayyatin. Saya sebagai penutupnya saya ingatkan, jangan, karena strategi mereka adalah strategi apa yang disebut dengan oleh mereka sendiri sebagai shock doktrin namanya. Jual kampanyekan kecemasan, kampanyekan ketakutan, biar mereka memberi perlindungan. Itu kalimatnya. Ulang Pak ya, ini strateginya. Ini dibongkar sama Yahudi sendiri, ditulis oleh Nora Hess dan Naomi Klein dengan judul buku Shock Doctrine. Jual, kampanyekan kecemasan, takut-takuti mereka, bangun kecemasan ketakutan menghadapi kehidupan sehingga mereka merasa perlu perlindungan. Terjadi di 2020 hingga 2022 kemarin. Nanti 2024 Bapak Ibu jangan mau, karena Bapak Ibu sudah saya sampaikan, saya sudah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Poinnya tadi ini dalam rangka one world, one whole, one word ideology. Ideologinya adalah materialisme. Ideologinya adalah ideologi setan, sebagaimana dibuktikan oleh Texas Mars. Ini setan yang main. Maka benarlah Al-Quran. Musuh kamu ada di depan kamu, ada di belakang kamu, ada di kanan kamu, ada di diri kamu. Mereka melihat kamu yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dan kamu akan diuji dengan kelaparan, kecemasan, ketakutan. Bahkan kalau pakai Al-Baqarah 177, laisal birru tatawalu, disebut kamu akan diuji dalam sebuah peperangan dan kekurangan. Tapi jangan pernah takut. La takhafu wa la tahzanu in kuntum a'launa mu'minun. Berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Tadi sudah disebut oleh Ustadz Andri. Cuma Ustadz Andri belum melengkapi. Kita bukan hanya butuh mukmin yang mujahid.
Tadi Ustaz Andri menyebutnya mukmin yang menjadi pejuang, mujahid berarti dia. Padahal untuk menjadi mujahid dia mesti muhajirin dulu. Salah satu bentuk muhajirinnya ngapain? Tinggalkan riba. Tinggalkan sistem yang menyesatkan. Usulan saya 2 pada menjelang suruk ini. Tinggalkan sistem yang menyesatkan, tinggalkan riba. Artinya kita hijrah. Mukmin yang muhajirin. Yang kedua, mukmin yang mujahid. Ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi tagut. Ya, kita kan memang bukan tagut, bukan kafir, kita mukmin. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda ikut mengikuti peperangan tagut. Gimana jadinya? Gimana? Anda memang bukan kafir, tapi yang Anda lakukan Anda ikut peperangan tagut, Anda membela tagut. Gimana? Tanpa Anda sadari. That is cortex wars, itulah proxy war. Jadi usulan saya menutup dengan mengambil surat An-Nas tadi, itu ya, hilangkan ketakutan, lakukan 3 hal. Jadilah mukmin yang muhajir, jadilah mukmin yang mujahid. Yang terakhir, mukmin yang mutakin. Kalau mukmin yang mutakin, indikatornya apa? Baca Al-Baqarah 177. Diurai dengan baik. Bagaimana mukmin yang mutakin. Allah melukiskannya dengan indah sekali, tapi sekaligus di situ dijawab bagaimana sesungguhnya kita menjadi mukmin yang mutakin. Dengan begitu kita kembali dengan, kalau saya 2 Pak, saya bukan hanya ingin kembali dengan husnul khotimah. Amin, amin. Tapi mari kita kembali dengan posisi fisabilillah. Kita kembali di jalan Allah. Kita kembali dalam posisi di jalan Allah. Kalau kita kembali di posisi di jalan Allah, kita husnul khotimah nggak? Pasti, karena kita kembali dalam posisi di jalan Allah. Jadi bukan cuma Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah fisabilillah dong mestinya. Kenapa fisabilillah? Karena mujahid. Karena kita memenuhi panggilan ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Kenapa mesti begitu? Karena Anda diminta intan sanumah yang surukum. Apa ini berlaku hanya pada kaum lelaki? Enggak, lelaki juga pada kaum perempuan. Karena yang diserang habis-habisan. Pak maaf ya, Bu, maaf, akhwat terutama. Saya datang di sini kemarin menjelang asar. Dijemput oleh Ustaz Andri, masuk saya hotel. Di hotel saya sudah dapat pandangan tidak enak. Selesai. Mau jalan ke Al-Ikhlas, di jalanan saya sudah mendapat pandangan tidak enak. Balik dari Al-Ikhlas, Ustaz Andri minta ketemu di sebuah restoran, saya datang. Dalam perjalanan saya juga tidak melihat. Siapa yang saya lihat tidak enak? Kaum akhwat. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini lebih dahsyat dari Surabaya, perkembangannya akhwat di Malang. Serius. Lebih vulgar dari Surabaya. Saya 8 tahun di Surabaya. Karena saya ngambil doktor saya di Surabaya, di UNER. Tapi begitu saya lihat Malang dengan perubahan, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka saya minta kepada Bapak dan Ibu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau mau dialog, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.